Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan obat tradisional di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gina Aulia Istiqomah, beserta Ibu Apoteker Rina Saputri M. Farm. Ayo kita simak penjelasannya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, meningkatkan daya tahan tubuh menjadi hal yang sangat penting, agar tubuh tentunya tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain menjaga pola hidup yang sehat, menjaga imunitas tubuh juga sangat penting dilakukan, misalnya dengan menggunakan obat tradisional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal dasar tentang obat tradisional. Apa itu obat tradisional? Menurut Perbepom 32 tahun 2019, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau gelenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi sampai saat ini obat tradisional di Indonesia terus berkembang dan dibedakan menjadi 3. Ada jamu, obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. Kemudian jamu. Menurut Permenkes nomor 3 tahun 2010, jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada obat herbal terstandar atau OHT, adalah jamu yang sudah dinaikkan kelasnya menjadi bentuk sediaan berupa ekstrak dengan proses pembuatan yang sudah terstandarisasi dan khasiatnya sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik. Kemudian ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah bentuk obat tradisional yang bisa disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar khasiatnya sudah dibuktikan dengan uji praklinik dan klinis pada manusia. Jadi klaim khasiatnya sudah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Nah, jadi ketiga jenis obat tradisional tadi, mulai dari jamu yang diracik tradisional sampai yang dibuat oleh pabrik, berasal dari tanaman obat tertentu yang dipercaya berkhasiat. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh tanaman yang dapat meningkatkan sistem imun di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satunya yaitu ada kunyit. Menurut penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional Kemenkes RI, ahli penelitian utama Yuli Widyastuti menjelaskan kurkumin yang terkandung dalam kunyit dapat bersifat sebagai imunodulator atau meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian ada jahe. Jahe, menurut informasi dari BPOM, menyebutkan bahwa minyak atsiri jahe berkhasiat sebagai imunodulator melalui peningkatan produksi sel B. BPOM juga menyebutkan bahwa konsumsi serbuk jahe 2 gram per hari dapat menurunkan terjadinya inflamasi. Kemudian yang ketiga ada lengkuas. Lengkuas mampu meningkatkan imun tubuh melalui aktivitas makrofag dan meningkatkan proliferasi sel limfosit T. Salah satu senyawa yang terkandung dalam lengkuas dan mampu meningkatkan antibodi adalah glikosida quercetin. Kemudian ada buah mengkudu. Buah mengkudu mampu meningkatkan produksi sel limfosit untuk kekebalan tubuh. Buah ini juga mampu mengaktifkan beberapa jenis reseptor pada sel imunitas dan mampu menekan sitokin interleukin 4. Senyawa aktif yang terkandung dalam buah mengkudu yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah scopoletin. Berikut adalah penjelasan dasar-dasar dari obat tradisional serta beberapa tanaman yang dapat meningkatkan imun tubuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh Ibu Apoteker Rina Saputri M. Farm APT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Rina. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi terkait penggunaan obat tradisional pada masa pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan juga dari tim penelitian kami, tadi disampaikan rekan mahasiswa oleh saudari Gina terkait penjelasan penggunaan obat tradisional pada masa COVID-19. Nah, rekan-rekan semua, kita tahu ya sudah hampir 1 tahun lebih pandemi ini kita rasakan, dan sampai sekarang pun masih ada ketakutan untuk mengalami atau terserang dari virus COVID-19 ini sendiri atau coronavirus ini sendiri. Nah, sudah banyak sekali
penggunaan obat yang booming, kita sering dengar penggunaan obat baik itu obat modern atau obat tradisional untuk mencegah ataupun mengatasi dari COVID-19 ini sendiri. Nah, mungkin sedikit yang mau saya sharing kepada rekan-rekan semua. Untuk obat tradisional itu sendiri sebenarnya merupakan terapi alternatif. Jadi dia sebagai terapi penunjang, bukan terapi utama, itu yang perlu kita ingat. Jadi ketika rekan-rekan ada yang positif terinfeksi virus COVID-19, maka tetap harus menggunakan obat modern untuk mengatasi infeksi dari virus itu sendiri. Sedangkan penggunaan obat tradisional itu hanya kita gunakan sebagai terapi alternatif atau terapi penunjang untuk mempercepat proses penyembuhan itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi untuk obat tradisional ini dia fungsinya sebenarnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu. Jadi dia tidak untuk membunuh si coronavirus ini, tapi dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, otomatis kemampuan tubuh untuk menyerang atau membunuh virus itu akan semakin meningkat, sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan. Itu manfaat obat tradisional sendiri. Jadi dia sebagai terapi alternatif ya Bapak Ibu. Jadi bukan terapi utama, jadi tetap harus menggunakan obat modern. Nah, obat tradisional ini sebagai penunjangnya supaya hasilnya lebih maksimal. Tuh. Manfaat kedua dari obat tradisional ini sendiri adalah sebagai mengurangi gejala yang kita rasakan, karena COVID atau coronavirus disease ini sendiri dia bisa menyebabkan peradangan di dalam organ tubuh. Nah, obat tradisional itu dia mampu untuk mengurangi proses peradangan tadi, sehingga dia juga bisa mempercepat proses penyembuhan atau mengurangi gejala dari coronavirus ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi dia sebagai terapi alternatif, itu yang perlu kita ingat. Jadi jangan tinggalkan obat modern kalau kita ingin menggunakan obat tradisional, tapi mereka bisa digunakan bersama untuk saling menunjang. Hanya ketika kita ingin menggunakan obat tradisional, itu jaraknya yang diperhatikan saat mengkonsumsi. Jadi usahakan tidak diberikan berbarengan. Itu. Oke, berikutnya Bapak Ibu juga harus mengetahui perbedaan dari obat tradisional dengan obat modern sendiri. Nah, kalau obat tradisional itu kan Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan oleh rekan mahasiswa, oleh Saudari Gina, kalau obat tradisional itu sebenarnya obat yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kita, bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral gitu ya. Tapi dia bukan hasil sintesis, jadi memang campuran atau ramuan dari bahan-bahan tersebut. Sedangkan kalau obat modern itu merupakan obat yang sudah disintesis atau diambil senyawa murninya dan sudah diuji, baik uji praklinis atau uji klinis, dan sudah dibuktikan khasiatnya. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin bisa melihat kalau sebenarnya penggunaan obat tradisional itu dia sebagai penunjang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau obat modern itu dia sudah dibuktikan khasiatnya dan sudah diuji berapa dosis efektifnya, sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan obat modern itu sudah bisa diprediksi untuk efektivitasnya sendiri. Sedangkan kalau obat tradisional itu tadi dia banyak campurannya. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau dari segi efektivitas itu akan lebih cepat efektivitasnya kita dapatkan dari penggunaan obat modern. Sedangkan dari obat tradisional tadi karena dia merupakan campuran bahan, maka untuk efektivitas sendiri itu tidak ada yang instan. Nah, jadi tadi seperti sebelumnya juga sudah disampaikan oleh rekan mahasiswa, patut dicurigai ketika kita menggunakan obat tradisional tetapi langsung memberikan efek yang cepat. Contoh obat pegelinu tadi, ketika kita minum langsung memberikan perbaikan, itu patut dicurigai. Karena yang namanya obat tradisional ataupun obat herbal itu perlu waktu sampai dia menimbulkan efek, tidak instan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dari segi keamanannya, mungkin masyarakat beranggapan kalau obat tradisional itu paling aman. Padahal tidak. Gitu. Obat tradisional tuh juga punya efek samping. Sama saja seperti obat modern. Nah, jadi tetap harus kita waspadai dua-duanya. Nah, jadi kalau dianggap penting atau tidak, pengguna obat tradisional penting, dia sebagai terapi alternatif. Jadi dia sebagai terapi penunjang. Sampai saat ini Bapak Ibu yang mungkin juga perlu Bapak Ibu ketahui,
Untuk penggunaan obat tradisional ataupun obat herbal itu sampai saat ini sudah dilakukan uji-uji klinis dengan tujuan supaya kelak dia bisa dipakai sebagai terapi alternatif yang sudah dibuktikan khasiatnya. Dan sampai sekarang sudah banyak obat yang diujikan oleh Badan POM di Indonesia, tetapi sampai saat ini belum satupun yang bisa disetujui sebagai obat untuk mengatasi infeksi virus itu sendiri, tetapi dia bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kemampuannya itu ketika digunakan pada masa pandemi ini ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, supaya memperkuat daya tahan tubuh dan tubuh itu lebih cepat membunuh virus itu sendiri. Itu yang perlu diketahui. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya obat tradisional itu dia digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bisa digunakan pada pasien yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini atau coronavirus disease ini, ataupun yang tidak terinfeksi. Jadi hanya tujuan kita adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Intinya dia bisa digunakan pada pasien yang terinfeksi ataupun yang tidak terinfeksi virus ini sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dan yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi obat tradisional ini, yang pertama adalah kita tahu apa nama obat tradisional yang kita minum, khasiatnya untuk apa itu kita sudah tahu. Nah, dan kalau kita menggunakan obat modern juga, itu diusahakan ada jarak untuk mengkonsumsinya. Minimal 2 jam, itu minimal. Nah, jadi misalkan kita hanya minum obat 1 kali sehari, contoh nih saat ini Bapak Ibu sedang mengalami penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, tapi di satu sisi kita juga ingin menggunakan obat tradisional atau obat herbal tadi dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh kita karena kondisi sekarang adalah kondisi pandemi. Maka silahkan Bapak Ibu minum di pagi hari obat rutinnya, jadi obat untuk hipertensi silahkan diminum di pagi hari. Nanti sore hari atau malam hari Bapak Ibu bisa mengkonsumsi obat tradisionalnya atau jamu. Biasanya kan kita sering sekali ya mengkonsumsi jamu. Nah, jadi itu dikasih jeda waktu antara ketika kita mengkonsumsi obat modern dengan obat tradisional. Selanjutnya, yang perlu Bapak Ibu ketahui lagi ketika mengkonsumsi obat tradisional itu sebaiknya yang pertama adalah kalau Bapak Ibu suka minum jamu, maka silahkan bikin sendiri gitu. Karena kan cukup mudah untuk membuat jamu atau racikan bahan ya istilahnya yang sering digunakan. Contoh yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah jahe, kunyit. Nah, semua itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tinggal direbus aja, tinggal diminum. Itu akan jauh lebih aman karena kita tahu kita yang bikin, jadi kita tahu apakah kita tambahkan bahan obat atau tidak. Nah, tetapi kalau misalkan karena berbagai kondisi dan lain hal, Bapak Ibu harus membeli, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah jamu atau obat tradisional tersebut itu sudah terdaftar di Badan POM atau tidak. Jadi kita harus pastikan keamanannya kalau kita beli ya. Tapi kalau kita buat sendiri kita sudah tahu obat ini aman, tidak dicampur dengan obat lain gitu. Tanaman ini murni, yang kita gunakan adalah dari alam. Tapi tadi kalau kita harus beli maka Bapak Ibu harus pastikan gitu. Sekarang juga gampang Bapak Ibu untuk memastikan karena untuk aplikasi BPOM itu sudah ada di Play Store. Jadi tinggal di-download. Jadi di Google atau di pencarian manapun itu gampang sekali untuk kita mendeteksi apakah obat tradisional yang kita konsumsi itu aman atau tidak. Jadi tinggal di searching, sebutkan namanya atau ada nomor BPOM-nya silahkan kita masukkan, nanti akan ketahuan apakah dia terdaftar di Badan POM atau tidak. Jadi usahakan yang kita gunakan adalah yang memang sudah terdaftar. Kenapa? Karena jika terdaftar otomatis dia itu sudah dijamin keamanannya, sudah diuji keamanannya gitu. Tapi itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau memang ingin mengkonsumsi silahkan bikin sendiri. Kalau memang tidak bisa ya kita cek keamanannya. Tuh. Oke Bapak Ibu, jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Semoga sharing kita yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kemudian kita juga bisa dihindarkan ya dari infeksi virus ini dan pandemi ini semoga bisa cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.